Halo Sobat Kedai Pena, kembali lagi bersama saya Ari Purwanto, pemimpin redaksi Kedai Pena dalam program podcast Kedai Pena, Kaca Sejarah. Sebuah program yang melihat kejadian masa kini dengan kacamata masa lampau. Program ini disiar luaskan di akun YouTube Kedai Pena. Kali ini kita membahas soal mentalitas feodal pejabat Indonesia. Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta bimbingan IMF dan Bank Dunia untuk mengelola utang. Sebab dampak pandemi COVID-19 bisa membuat banyak negara berkembang gagal mengelola utang beserta bunganya. Hal ini kemudian memunculkan pandangan bahwa banyak pejabat kita yang merasa minder dengan kemampuannya, bahkan merasa rendah di mata asing. Untuk membahasnya, sudah bersama kami pemerhati sejarah sekaligus wartawan senior Aris Gunawan, atau yang kerap disapa AG. Apa kabar Bung AG? Kabar baik, Bung Ari. Aduh, apa kabar, Bung? Baik, Bung AG. Sudah lama nih kita nggak kotak-kotakan ya. Iya, Bung. Tapi kalau ingat Kedai Pena nih, saya mau ngucapin selamat ulang tahun dulu ya. Oh, terima kasih, Bung AG. Terima kasih. Ini ulang tahun yang kelima. Kemarin saya belum menyampaikan ucapan selamat buat Kedai Pena. Siap. Saya pribadi sebagai wartawan merasa kagum lah ya. Karena saya termasuk yang mengikuti juga perkembangan Kedai Pena, dan harapan saya sih ke depan dengan 5 tahun ini Kedai Pena mampu memposisikan dirinya ya secara bisnis maupun secara idealisme dalam posisi yang yang sesuai dengan standar jurnalistik. Artinya bisnisnya berhasil, idealisme ini juga tidak dilupakan. Saya kira itu, Bung Ari. Siap. Karena di mukadimah kita nih, Bung Age, kita itu ingin memposisikan diri sebagai media massa kebangsaan, Bung Age. Artinya berdiri di atas banyak kepentingan, tetap menjadi pilar keempat demokrasi. Dan sebagaimana kita ketahui, sejarah pers di Indonesia memang sangat kemudian berperan dalam, terutama dalam membangkitkan rasa kebangsaan kita. Nah, ini yang kemudian menjadi miris ketika perkembangannya di era modern seperti sekarang, banyak kemudian media massa melupakan jati dirinya itu. Sehingga hanya mengedepankan unsur bisnis, kapitalisasi media, dan lain-lain. Itu yang membuat kita sama teman-teman di Kedai Pena merasa kita harus tetap ada, terus tetap long life, sustain, agar kemudian nilai-nilai itu masih bisa terejawantahkan. Gitu, Bung Agi. Amin. Mantap. Mantap ya. Kita kembali ke tema kita nih ya, Bung Age. Tapi sebelumnya saya sehat ya, Bung Age ya? Di era pandemi. Alhamdulillah, Bung Ari baik-baik. Sekarang kita sama-sama mencoba sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan secara sebaik-baiknya. Kayak gitulah. Iya. Kalau kata Bang Riza Ramli nih ya, tokoh nasional nih, yang lagi nggak baik-baik aja ini Republik. Iya. Nah, ini tema kita juga sangat relevan dengan kondisi kekinian bangsa kita ya, apalagi di tengah pandemi. Lalu kemudian muncul statement dari Sri Mulyani di tengah merosotnya perekonomian kita. Lalu kemudian Sri Mulyani dengan dalam forum dengan World Bank dan IMF dia minta bimbingan nih, Bung. Nah, Bung Agi, gimana ngelihatnya? Padahal dulu bangsa kita, Bung Karno contohnya bilang kepada Amerika, kepada Inggris, go to hell with your aid. Dia dengan PD bisa bilang begitu. Tapi kenapa kemudian di era modern Indonesia kita malah seperti kehilangan jati diri, tunduk terhadap intervensi asing? Iya. Saya bisa katakan sekarang ini kita ironis ya, masuk dalam fase neo-feodalisme. Neo-feodalisme ya. Jadi umumnya pejabat seperti Sri Mulyani yang sebenarnya secara pendidikan, dia terdidik ya, mengenyam pendidikan secara barat. Tetapi karakteristik feodalismenya itu ternyata juga melekat, yang kemudian tercermin dari sikapnya itu yang meminta bimbingan itu tadi ya. Iya. Nah, memang kalau berbicara mengenai mengapa akar feodalisme ini tidak pernah terputus, tentu sejarahnya sangat panjang sekali. Secara garis besar, pada mulanya kita adalah satu masyarakat yang memang
terdiri dari berbagai macam kerajaan ya, yang memang basis daripada kerajaan itu, tataran kekuasaannya itu bertumpu kepada feodalisme ya. Nah kemudian dari gambaran umum seperti itu, ternyata masuknya agama-agama juga, termasuk agama yang menjadi agama mayoritas itu juga tidak mengubah struktur sosial yang ada. Artinya feodalisme itu masih terbawa sebagai mindset. Nah, ketika kolonialisme masuk, kolonialisme Belanda, feodalisme ini menemukan senyawanya yang justru mengukuhkan feodalisme itu sendiri. Nah, kolonialisme itu sendiri merasa berkepentingan dengan adanya mindset feodalisme para pejabat Bumi Putra pada masa itu ya. Kita lihat kalau dari runtunan sejarahnya, sejak era tanam paksa setelah 1830 itu, justru feodalisme pejabat pribumi itu semakin menjadi-jadi. Ya, karena disitulah terjalin simbiose mutualisme dengan kolonial. Kolonial membutuhkan mentalitas feodalisme itu sendiri untuk melanggengkan kekuasaan. Di satu sisi, pejabat pribumi yang feodal itu sendiri mendapatkan keuntungan-keuntungan dengan sikap-sikap yang sebetulnya tidak terpuji, ya, menjilat kepada kekuasaan, kemudian dengan sikap-sikap minta petunjuk, sikap-sikap minta dibimbing, itu kan seperti Anda bilang tadi, itu tidak menggambarkan satu mindset yang merdeka, satu mindset yang percaya kepada diri sendiri itu. Bahkan Gubernur Jenderal Belanda pernah bilang bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang lembek ya, Bung ya? Ya, jadi memang kalau kita persingkat bagaimana feodalisme itu menjadi tumbuh dan berkembang, itu dia menemukan ranah suburnya itu seperti yang saya sebut tadi, sejak masuk ke era tanam paksa, kemudian di banyak tempat juga terjadi kerja-kerja serupa ya, yang di tanah Priangan misalnya terjadi Prianger stelsel, di sekitar Madiun, Magetan itu ada yang namanya Blandong stelsel. Itu Blandong stelsel ini relatif kurang banyak dikaji oleh para sejarawan ya. Blandong stelsel ini adalah satu fase tanam paksa di mana rakyat pada masa itu dipaksa untuk menanam pohon jati. Nah, karakteristik penguasa pribuminya pada masa itu sama, ya, menjilat, mendukung, menjadi suksesor. Sementara rakyat di bawah ya menjadi alat saja dari kerja besar kolonialisme itu, gitu loh. Nah, ketika masuk era kemerdekaan, menjelang era kemerdekaan, pemerintah Belanda sendiri kan kemudian mengorganisir aparatur pribumi itu yang kita sebut sebagai Pangreh Praja. Nah, mindset feodalisme itu terbawa, yang saya sebutkan tadi, terbawa sejak dari mindset fase tanam paksa, Blandong stelsel, Prianger stelsel, itu terbawa ke dalam mindset Pangreh Praja itu, yang kalau kita lihat unsur-unsur Pangreh Praja ini umumnya adalah golongan priayi. Nah, golongan priayi ini adalah golongan ningrat, golongan bangsawan yang memang secara kedudukan mereka ditempatkan di kedudukan yang lebih tinggi oleh kolonialisme waktu itu. Mereka dapat keistimewaan ya, Bung ya, dalam struktur sosial masyarakat waktu saat itu ya. Iya, benar sekali. Jadi kolonialisme mendapatkan keuntungan dari mindset feodalisme itu yang terus berkembang sampai ke fase Pangreh Praja itu. Sampai menjelang kemerdekaan, Pangreh Praja ini menjadi satu kelompok elit tersendiri di kalangan Bumi Putra pada masa itu. Bahkan kalau saja tidak terjadi revolusi 17 Agustus 45, katakanlah Belanda masih tetap
menjajah kita ya, Iya. Belanda ini akan menggunakan Pangreh Praja ini sebagai aparatur mereka. Ya. Ya, jadi mereka akan meneruskan administrasi sipil kolonialisme. Itu yang Gitu. disebut dengan londo ireng kali ya, Bung ya? Iya, kira-kira seperti itu. Bung, tapi begini, Bung. Sebelum saya masuk ke era perang kemerdekaan, saya mundur sedikit ke zaman perang Aceh. Ketika perang Aceh, Belanda bahkan menurunkan seorang sosiolog, antropolog, Snoek Hoekronje ya. Itu kemudian melihat bagaimana struktur sosial masyarakat di Aceh era itu. Artinya yang saya ingin garis bawahi adalah tidak semua masyarakat kita juga memiliki kultur feodal. Ya. Bukan begitu ya, Bung ya? Ya, kurang lebih seperti itu ya. Memang begini, karakteristik masyarakat Nusantara itu memang berbeda-beda. Iya. Snoek Hoekronje itu juga dia boleh dibilang tidak berhasil menerapkan ilmunya dia untuk memahami jiwa atau kebatinan masyarakat di Aceh misalnya yang ternyata berbeda lah dengan di Jawa misalnya ya. Katakanlah mungkin Aceh dulu tumbuh dari satu kerajaan yang lokasinya lebih ke pesisir ya, sehingga lebih terbuka, lebih egaliter, lebih melihat jangkauan ke depan, lebih terbuka. Lebih punya karakter gitu ya, Bung ya? Ya kurang lebih seperti itulah. Berbeda dengan katakanlah yang tadi saya ceritakan misalnya yang terjadi di tanah Jawa, memang akar dari feodalismenya itu lebih kuat dibandingkan di daerah yang Anda sebut tadi itu. Bahkan ketika Snoek Hoekronje, ketika Belanda bisa meredam pemberontakan di Aceh saat itu, mereka butuh waktu yang cukup lama agar kemudian mereka bisa kemudian menemukan formulasi yang pas untuk menghadapi masyarakat Aceh. Nah, yang kedua yang menjadi garis bawah adalah ternyata bangsa kita bukan bangsa yang inferior ya, Bung ya. Di mata orang asing seperti itu. Kita merasa kita masih punya sikap, masih punya karakter, dan saya rasa itu juga masih ada di masyarakat Indonesia modern, termasuk di pejabat-pejabat kita ya, Bung ya. Ya, saya kira iya ya, karena itu mindset kolonial, mindset feodalisme itu memang pada akhirnya dia lebih suka ya, lebih cenderung itu mendekatkan diri kepada kolonialisme. Kolonialisme itu sendiri kan penghambaan kan? Iya. Penghambaan terhadap superioritas kekuasaan gitu kan? Iya. Dan jadi, itu sudah ditunjukkan ketika saya catat di era Bung Karno, bahkan dia yang tadi saya sebutkan, dia berani untuk menolak bantuan. Dia berani kemudian mengayuh di antara dua karang, antara blok Amerika Serikat CS dengan blok Uni Soviet CS, sehingga dia bisa melontarkan hal seperti itu. Atau ketika pasca 98, ketika Gus Dur berkuasa, kita bisa dengan gagah, ya kan, tidak bahasanya, mengikis hutang, bahkan berada dalam titik kita tidak punya hutang ya, Bung ya. Iya. Ya, saya kira itu terjadi kan persis lah. Jadi berkelindan antara mindset feodalisme ya dulu Bung Hatta selalu kalau semarah-marahnya Bung Hatta itu kan dia cuma mengucapkan satu kata. Inlander kata dia. Kalau Bung Hatta udah bilang inlander berarti dia udah marah besar. Nah, apa sih yang terkandung dari kata inlander itu? Ya itu di dalamnya ada unsur feodalisme, unsur mindset yang tidak ingin berubah, mindset yang tidak ingin percaya dengan kemampuan diri sendiri. Jadi dirumuskan dalam satu kata itu oleh Bung Hatta. Nah, tapi saya ingin kasih perbandingan Bung Ari. Banyak negara-negara yang berhasil bangkit dari feodalisme, berhasil mengikis feodalisme itu. Kita menyebut apa yang terjadi di Jepang misalnya pada masa restorasi Meiji,
ya, itu abad 18 ya, tahun 1800-an. Restorasi Meiji ini selain memodernisir sistem pendidikan Jepang, restorasi ini juga mengikis feodalisme yang ada sebelumnya, yang ada dan diberlakukan oleh Kaisar Tokugawa pada masa itu. Nah, momentum itulah yang menjadi titik balik Jepang menjadi hari ini, misalnya, ya kan? Nah, kemudian saya ingin kasih contoh lain, misalnya yang lebih agak tua ya. Di Inggris itu pada abad ke-13 ya, sekitar tahun 1200-an lah ya. Itu kekuasaan absolut di sana yang pada masa itu dipegang oleh Raja John, itu mau berbagi kekuasaan dengan rakyat. Yang kemudian monarki absolut itu mengakui hak-hak rakyat. Yang kalau kita belajar dari Piagam Magna Carta, di situ jelas tersebut butir-butir bahwa raja akan berbagi kekuasaan dengan rakyat, raja akan membentuk konstitusi, raja menghargai hak-hak rakyat, suara rakyat, raja akan memikirkan sistem perwakilan, yaitu parlemen, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, itu terjadi. Dan Prancis pun demikian ya, Bung ya? Ya, saya kira Eropa pada umumnya melakukan itu. Nah, bahkan di Korea itu ada satu raja yang boleh dibilang raja pembaru ya. Yang kemudian mewarnai kemajuan buat Korea ya. Itu Raja Sejong namanya. Nah, Raja Sejong ini adalah raja yang selain membawa satu pembaruan buat Korea di abad 14. Dia menciptakan satu sistem huruf tersendiri buat bangsa Korea. Jadi sistem alfabet tersendiri. Jadi kalau huruf Korea itu kan beda sama huruf Jepang sama huruf Cina ya. Kalau kita orang awam sih kadang-kadang susah bedain tuh. Mirip-mirip ya, kayak kanji gitu ya. Iya, jadi si Raja Sejong ini selain menata strata sosial, kemudian membuat sistem alfabet tersendiri, juga mengikis feodalisme yang terjadi di Korea pada masa itu, Bung Ari. Bung, yang jadi pertanyaan kemudian di Indonesia nih, Bung, sudah merdeka dengan proklamasi 17 Agustus 45. Mestinya kan tidak ada lagi feodalisme nih, Bung ya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh bangsa kita agar kemudian terlepas dari sikap-sikap Irlander seperti Bung Hatta tadi bilang? Ya sebenarnya, Bung Ari, kalau Bung Ari ingat, wartawan kawakan dan sekaligus budayawan dan juga sastrawan Mohtar Lubis, itu pada tahun 1977 bulan Maret kalau nggak salah, dia menyampaikan satu pidato kebudayaan yang kemudian dibukukan dengan judul Manusia Indonesia Sebuah Pertanggungjawaban. Nah, di pidato yang kemudian dibukukan itu secara gamblang, secara terus terang disebutkan karakteristik atau mentalitas manusia Indonesia itu seperti ini. Feodal, sinkretisme, percaya animisme, percaya dinamisme, punya kecenderungan hipokrit, disebutkan. Kemudian dia juga mengulas punya bakat artistik yang tinggi, punya nilai religius yang tinggi. Jadi ada plus minusnya sebetulnya. Nah, yang minusnya itu adalah ya memang harus kita koreksi, yang harusnya diperbaiki. Nah, Soekarno dulu juga kan menyuarakan revolusi mental. Yang kalau nggak salah kemarin-kemarin juga masih kita dengar tuh kata-kata revolusi mental. Yang kemudian sayup-sayup sampai setelah sayup-sayup kagak kedengeran sama sekali, Bung Ari, hari ini ya. Gitu ya. Bahkan menterinya
mentalnya malah seperti Irlander ya, Bung ya. Ya, jadi intisari dari seruan revolusi mental Soekarno itu include di dalamnya adalah revolusi terhadap feodalisme gitu loh, Bung. Iya, betul. Jadi Anda bisa bayangkan Soekarno yang tidak pernah mengalami pendidikan barat, yang tidak pernah sekolah di Belanda, tidak pernah sekolah whatever lah di Eropa, dia mempunyai kesadaran seperti itu. Rekan-rekannya yang lain yang bersekolah di luar, yang bersekolah di barat, tentu saja setuju dengan pemikiran Soekarno berkaitan dengan revolusi mental ini. Nah, tetapi memang sampai hari ini feodalisme atau neo-feodalisme itu menjadi satu hambatan besar saya kira ya untuk membawa bangsa ini bisa bergerak maju lebih cepat ya untuk berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain, Bung Ari, kalau saya lihat ini. Akarnya berarti pendidikan, Bung? Salah satu saya kira ya. Salah satu ya. Ada faktor lain yang bisa kemudian mendorong struktur feodalisme ini tetap konsisten? Ya, sebetulnya kan dari tadi di awal saya katakan bahwa masuknya agama yang kemudian menjadi agama mayoritas. Itu juga tidak mampu mengikis budaya lama ya. Iya, budaya lama berupa feodalisme itu. Malah kemudian menjadi berbaur antara agama itu sendiri dengan nilai-nilai feodalisme itu sendiri. Kita lihat implementasinya di masyarakat misalnya, mereka melakukan ibadah, tetapi di satu sisi mereka memuja satu tempat-tempat tertentu, mereka meminta kepada tempat-tempat tertentu. Ya, mengkultuskan Ratu Adil ya. Iya, betul. Berarti Bung, kalau saya underline di sini, pendidikan menjadi faktor salah satu faktor utama ya Bung ya. Tapi kenapa mindset pejabat kita yang ketika dalam kekuasaan saat ini masih cenderung feodal? Padahal mayoritas bahkan semua pejabat kita terdidik, Bung. Bahkan ada juga banyak juga yang lulusan luar negeri menempuh pendidikan di luar negeri yang secara struktur jauh dari struktur feodal, Bung. Bagaimana Bung melihat? Jadi Bung Ari, kata kuncinya itu memang antara lain pendidikan itu tadi. Ya. Nah, saya terkenang kepada kisah Sultan Hamengkubuwono VIII yang Gusti Raden Sujadi nama panggilan sehari-harinya, yang kemudian menyekolahkan salah satu putranya Raden Mas Doro Jatun yang kemudian menjadi Sultan Hamengkubuwono ke-9. Ya. Dia sekolahkan semua putranya, anak-anaknya ke Belanda, ya kan. Terus ada satu pembesar keraton bertanya, mengapa Paduka menyekolahkan anak-anak semua ke Belanda? Secara sederhana dia bilang, saya ingin anak-anak saya mendapatkan pendidikan yang baik. Itu prinsip umum. Tetapi yang lebih khusus dari tujuannya itu adalah agar anak-anaknya mampu berbahasa Belanda. Kenapa? Kemudian salah satu pembesar itu bertanya, kenapa harus mampu berbahasa Belanda? Maka Sultan HB8 menjawab, supaya mereka tidak tertipu oleh perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh POT dan pemerintah Hindia Belanda. Karena ternyata Bung Ari, secara umum raja-raja kita itu, saya katakan secara umum ya, itu memang tidak mengerti perjanjian, kontrak dagang, konsesi yang umumnya ditulis oleh kolonial pada masa itu memang dalam bahasa Belanda. Jadi kemudian Gusti Raden Sujadi yang Sultan Hamengkubuwono VIII ini itu menekankan kepada anaknya yang kemudian menjadi Sultan Hamengkubuwono ke-9, kamu harus ngerti bahasa Belanda supaya kamu tidak ditipu.
ya kan? Supaya kamu bisa berdebat, supaya kamu bisa melakukan argumentasi. Itulah tujuan dia menyekolahkan anaknya di Belanda. Nah, hal inilah yang kemudian menjelaskan betapa heroik dan patriotiknya Sultan Hamengkubuwono IX dalam membela Republik Indonesia, kan? Ya, betul. Ya, kemudian dia menyatakan Jogja bergabung, kemudian dia menyediakan Yogyakarta sebagai ibu kota transisi pada masa agresi 1 sampai agresi kedua. Saya kira itu. Nah, saya mau mengatakan bahwa dari cerita ini bahwa upaya-upaya mengikis feodalisme itu sebetulnya sudah pernah dilakukan oleh oleh kalangan ningrat sendiri gitu, Bung Ari. Jadi bukannya mereka itu tidak pernah melakukan upaya untuk menghapus feodalisme dari mindset mereka dan mindset bangsanya, gitu loh, Bung. Tapi yang terjadi sekarang ini adalah neo-feodalisme. Jadi feodalisme bentuk baru yang memang esensinya sih sama saja ya. Ya, berarti ini seperti perputaran sejarah ya, Bung ya. Ada sebuah kondisi, lalu kemudian ada sebuah bahasa reformasi, lalu sekarang kembali lagi gitu kan. Kalau saya catat itu awal mula kemudian masuknya kemudian perjanjian atau mental feodal ketika Soeharto menjadi penguasa ya, Bung ya. Ketika itu kemudian banyak konsesi tambang yang diserahkan kepada asing sebagai sebagai gantinya mereka diberikan hadiah, lalu kemudian banyak kebijakan-kebijakan yang dalam tanda kutip disetir oleh kepentingan pihak tertentu terutama dari asing gitu kan ya, Bung ya. Nah, setelah 32 tahun Soeharto lengser dan hampir 20 berapa, Bung, reformasi ini? 20-an tahun ya. Nah, itu kenapa kemudian dalam jangka waktu itu masih tetap seperti ini? Apa kita butuh 350 tahun lagi, Bung, untuk kemudian menemukan sosok pada seperti Hamengkubuwono IX, Bung? Ya, jadi gini, Bung Ari. Memang reformasi 98 itu kan secara garis besar kan yang penting Soeharto jatuh aja. Kan? Ya, betul. Tetapi bagaimana kemudian itu kan tidak ada bahkan dalam pemikiran para aktivis yang sekarang jadi komisaris itu kan mereka nggak ya betul. Coba Bung Ari tanya waktu 98 yuk ada konsep apa? Ya konsep gue yang ngejatuhin Soeharto doang gitu. Betul. Tapi apa selebihnya nggak tahu juga mereka. Nah, padahal kan agenda besar bangsa itu kan bukan cuma jatuhin Soeharto. Betul. Apa buktinya? Ya buktinya hari ini terjadi lebih dari sekedar neo Orba. Betul. Itu yang terjadi, Bung Ari. Nah, inilah yang kemudian saya jadi teringat yang membedakannya dengan generasi reformis lah ya, pada era tahun 20-an, 30-an. Mereka, para pemuda yang reformis itu, sebetulnya revolusioner ya, tapi karena kita mau gabungin ke reformasi 98 itu. Iya, jadi reformis. Ya, jadi reformis lah. Nah, itu mindset mereka itu sangat maju, Bung. Mereka bukan sekedar reformis dalam pengertian menggerakkan satu perubahan sosial, tetapi juga mereka adalah para pemikir kebudayaan, Bung Ari. Iya. Kita teringat kepada tokoh seperti Sultan Takdir Ali Shahbana. Kalau kita baca tulisan-tulisannya mengenai pandangan-pandangan dia tentang kebudayaan nasional, itu sangat menarik, Bung Ari. Terus kemudian ada tokoh seperti Mr. Muhammad Yamin yang orang Awak, orang Minang, tetapi sangat concern terhadap kebudayaan Jawa ya. Dia misalnya menulis sejarah tentang kerajaan Majapahit, tentang kerajaan Majapahit itu sampai 7 jilid. Kemudian dia menulis drama tentang Ken Arok. Apa sih yang sebenarnya mau dia tuju dengan hal seperti itu yang dilakukan oleh Muhammad Yamin? Mereka adalah menekankan pentingnya elemen budaya dan juga elemen sejarah buat sebuah bangsa.
Bung Ari. Jadi dua elemen ini nggak bisa ditinggalkan karena pijakan dasar sebuah bangsa itu memang dari sejarah dan kebudayaan. Karena di dalam kebudayaan itu kan ada mindset itu, yang mindset negatif yang disebut feodalisme. Ya, di dalam sejarah kita perlu mempelajari sejarah supaya kita tidak putus asa. Kalau kita melihat hari ini, mungkin kita putus asa. Tapi kalau kita baca sejarah secara baik, maka kita tidak putus asa. Kita akan menemukan role model. Kita akan menemukan contoh-contoh, icon-icon yang bisa kita gunakan untuk memotivasi bangsa ini maju, bangkit kembali. Nah, saya ingin cerita sedikit, Bung. Di Jepang itu, elemen sejarah itu menjadi salah satu elemen yang mampu menggerakkan kesadaran nasional. Juga elemen kebudayaan. Nah, kalau kita lihat di Eropa, unsur-unsur tradisional, unsur-unsur feodalisme itu kan cuma artefak saja, Bung Ari. Ya. Kalau Bung Ari, insya Allah nanti jalan-jalan ke Inggris, jalan-jalan ke Prancis. Iya, amin. Iya kan? Anda melihat artefak bangunan kuno, sisa feodalisme gitu kan. Di Inggris ada bangunan kuno, sisa feodalisme, ya artefak saja gitu. Tapi mindsetnya mereka nggak pakai lagi, Bung Ari. Mereka memakai itu untuk mengingat bahwa mereka pernah terjerembab pada feodalisme ya, Bung ya. Ya, bisa sebagai pemaknaan untuk itu, ya kan. Jadi artefak saja yang kemudian menjadi ya katakanlah jadi konsumsi buat turisme lah kan. Ya. Melihat katedral, melihat macam-macam lah, Kolosium di Roma atau di mana lah. Ya. Itu kan artefak feodalisme. Tapi mindsetnya mereka buang. Jadi mereka bisa berdamai. Gitu. Mereka bisa berdamai untuk maju menjadi negara yang modern. Dengan basis tadi ada elemen pendidikannya, pemahaman sejarahnya, ya koreksi terhadap kebudayaannya gitu, Bung Ari. Ya. Bung, ini saya pengen tanya sama Bung. Dengan kondisi seperti ini, Bung, masih optimis nggak dengan Indonesia, Bung? Ya, saya sebenarnya kita harus optimis, Bung Ari, apalagi basis kita wartawan ya. Cuma yang memang agak memprihatinkan kita ya. Sekarang ini kita semakin miskin memikir kebudayaan. Saya nggak tahu. Dulu sih banyak sekali tokoh-tokoh yang memikirkan kebudayaan kita, menjadi dialektika, menjadi perdebatan. Bahkan ada media kebudayaan ya, dulu ada tahun 70 itu ada Dik Hartoko. Dik Hartoko itu pemimpin majalah kebudayaan basis di Jogja. Terus kemudian ada majalah Horizon, Mutar Lubis, ada macam-macam lah ya waktu itu. Jadi ada yang menjaga gitu, Bung Ari. Iya. Nah sekarang penjaga kebudayaan ini sekarang mengikis ya, saya kira, Bung Ari ya. Ya semakin mengikis tokoh-tokoh yang menjaga ranah budaya kita ini ya. Dulu ya yang paling populer kan dulu ada Rendra ya kan. Iya, betul. Yang begitu lantang mengoreksi kebudayaan ya kan. Yang bisa mengartikulasikan pemikiran kebudayaan. Dia menyampaikan pemikirannya itu kan bisa melalui puisi, bisa melalui tulisan yang orang senang melihat itu kan. Pertanyaan selanjutnya nih, Bung. Kalau demikian, ya kan, apa sih selain soal budaya, Bung? Apa yang harus dibenahi oleh bangsa ini nih, Bung, untuk kemudian lepas dari belenggu feodalisme? Ya, tidak ada cara lain, Bung Ari. Saya kira kita harus konsekuen kepada maksud dari Bung Karno itu ya. Bung Karno itu kan revolusi mental ya. Ya, kita harus merevolusi mental itu gitu. Kalau rujukan masa lalunya kan kita sama-sama tahu lah ya betapa
tidak menguntungkannya mindset feodalisme itu, ya kan? Betapa menghambatnya, ya kan? Betapa membuat kita semakin menjadi bangsa yang tertindas. Yang kemudian lagi-lagi kita harus kasih contoh ya sikap dari Sri Mulyani itu tadi. Iya. Nah, itu kan tipikalnya pembesar pribumi di masa kolonial, Bung Ari. Jadi gini, kalau Anda baca kisah-kisah tanam paksa ya, baca tentang literatur tentang Van den Bosch itu para pejabat pribumi penjilat pada masa kolonial itu ya mungkin sampai hari ini ya, Bung ya. Kalau ketemu pembesar itu ya badannya membungkuk, berdiri mengapur rancang, kemudian mohon petunjuk, mohon bimbingan, itu kan ya betul. Bahkan Bung Ari pada masa tanam paksa itu demi untuk mendapatkan kenaikan pangkat, hadiah, pujian, para pejabat penjilat ini yang bermental feodal ini itu memanggil Van den Bosch itu dengan sebutan Eyang Romo. Ya. Eyang Romo ya. Ya, jadi sedemikian menjilatnya Bung Ari. Iya. Ya mudah-mudahan banyak kemudian pejabat kita di kemudian waktu yang tidak mengulangi kesalahan-kesalahan tersebut ya Bung ya. Saya masih tetap juga optimis Bung, bangsa kita masih bisa bangkit Bung, seperti yang amanahkan oleh para pendiri bangsa, agar bangsa kita bisa sejahtera, bangsa kita bisa merdeka 100%, bangsa kita bisa menjadi bangsa yang seutuhnya Bung ya. Iya. Silakan Bung, closing statement sekalian Bung. Ya, sekalian closing Bung Ari. Saya teringat salah satu lukisan yang ada di rumah Pak Rijal Ramli itu ya. Ya. Itu ada satu lukisan yang menggambarkan satu sosok pemuda yang di tangannya itu memegang bendera merah putih berkibar. Kemudian tapi di kakinya itu dibanduli 3 batu besar ya. Yang 3 batu besar itu masing-masing adalah batu yang pertama adalah feodalisme. Batu kedua adalah primordialisme ini ya. Terus kemudian yang batu ketiga adalah KKN. Nah, bandulan batu-batu besar ini secara real memang itulah yang menyebabkan bangsa kita ini susah bangkit dari keterpurukan ya. Sekarang udah terpuruk nih. Ya kan, jadi memang harus keluar dari mindset neo-feodalisme ini, Bung Ari. Saya kira. Oke, Bung Age, terima kasih atas perbincangan kita nih yang sangat menarik. Semoga bangsa kita bisa bangkit dan semoga bangsa kita bisa keluar dari belenggu feodalisme. Demikian Sobat Kedai Pena, terima kasih pada Bung Age, terima kasih kepada Sobat Kedai Pena yang sudah setia mendengar podcast kita kali ini. Sampai jumpa di lain waktu dan tetap semangat, tetap merdeka. Merdeka Bung Ari. Merdeka Bung Age. Sehat. Siap. Ya, bisa survive terus Kedai Penanya. Siap, semakin jaya, bisa membawa misi pers perjuangan. Yang bisa menyeimbangkan idealisme dan bisnis. Siap, terima kasih Bung Age. Sampai jumpa di podcast selanjutnya Bung Age. Iya, malam Bung Ari.